Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 PU kelas C dengan anggota Saya Semasari Abdul Mukti dengan NIM 12410103008. saya Raffi Fernanda dengan NIM 212410103063. Dan saya Hansafil Fadlan NIM 212410103065. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil tugas 2 PO kami tentang pembuatan input, output, dan prosesnya. Ayo lanjut ke Ya, di sini saya Raffi Fernanda. ya di sini ada berupa web form, ada file ASPX dan file CSS-nya. Lalu di sini ada web config. Pertama ini untuk menghubungkan ke file CSS-nya. Lalu di sini dibuat seperti HTML biasa. Ada tabel dengan H1-nya bagian registration form ini ada 3 tabel. Sini ada ini tabel ID, nama dan umur. Lalu di sini ID ini untuk menghubungkan ke file CSS-nya. Lalu berikutnya di sini ada button-nya, di sini ada button insert-nya. Ini teksnya itu insert dan ini stylenya seperti ini. Lalu ada button untuk update. Nah, dan berikutnya itu di bagian ini view employee data itu ada button juga selection. Itu ini buttonnya itu select all data untuk menampilkan tabel dari database-nya ini ID view-nya ini. Jadi sebelumnya kita sudah membuat database-nya Postgres seperti ini. Ya, lanjut ke yang delete employee data. Ada memasukkan employee ID-nya dan ID-nya itu terkoneksi ke file CSS-nya. Dan di sini ada button untuk delete-nya. Dan lalu berikutnya di web config-nya ini ada untuk mengkoneksi dengan database. Ini settingannya default seperti biasa. Host, Postgres, dan ke tabel karyawan. Ke tabel yang sudah dibuat di database-nya. Oke, berikutnya untuk yang di bawah ini akan terbuat secara otomatis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang codingannya. Di sini bisa dilihat bagian atas kita menggunakan using yang dimana itu merupakan package. Terdapat package yang defaultnya saat kita membuat file web form, dan juga kita membuat menambah package tambahan yaitu sistem configuration dan juga npg SQL untuk agar kita bisa menyambungkan ke database-nya. Kemudian di sini ada namespace web form-nya yang berisi seluruh kodenya. Kemudian di sini ada kelas default. Di sini bisa dilihat ada titik 2 yang berarti kelas default tersebut merupakan inheritance atau keturunan dari kelas page. Kemudian di dalamnya ada metode. Yang pertama di sini metodenya kita gunakan untuk menginsert data. Di sini metodenya ada dengan nama button insertion click. Di sini metode ini akan berjalan jika kita mengklik insert pada webnya nanti. Nah, di sini di bawah kode metode terdapat try. Di sini kita menggunakan exception handling, try dan catch itu yang akan kita gunakan saat terjadi error. Nah, kemudian di bagian dalam try-nya sendiri, yang pertama kita menggunakan npg SQL. Nah, kemudian kita buat koneksinya dengan menyambungkan yang ada di web config tadi.
Kemudian di sini ada npg SQL command yang nantinya akan kita isi command-nya. Di sini pada bagian insert berarti kita menggunakan command untuk database ya, maksudnya menggunakan command insert into ya ini. Sebelumnya di sini di atas npg SQL command ada connection open, yang maksudnya kita buka dulu koneksi ke database-nya tersebut. Nah, di cmd command text insert into karyawan, di sini ada nama kolomnya, karyawan ID, nama dan umur, kemudian value-nya di sini kita menggunakan add ID, add nama, dan add umur. Ini fungsinya untuk merujuk ke yang ada di bawahnya. Dan di bawahnya ada cmd.parameter.add yang merupakan menambahkan parameter pada npg SQL. Di sini ada new npg SQL parameter yang di sini ada berisi ID, nama dan umur. Kemudian di sini ada txt.ename.text, txt emid.text, txt umur.text. Ini yang merupakan ya isinya nanti yang akan kita masukkan ke dalam command value ini. Ya terdapat di bawah ini, ya merujuk ke yang di bawah ini. Kemudian sebelumnya di atas ada connection close, yang berarti kita menutup koneksi dari database tersebut. Kemudian di bawahnya ada lbl message.text, yang berarti kita akan menampilkan sebuah message yang dimana message tersebut berbunyi employee data has been registered. Kemudian jika terjadi error pada bagian catch di sini kita akan menampilkan message yang berupa error. Kemudian yang di bawahnya ada metode untuk, nah di sini metode yang kita gunakan untuk menampilkan tabelnya hampir sama seperti yang sebelumnya, hanya saja perbedaannya di bagian command text. Karena kita akan menampilkan tabelnya, berarti kita menggunakan command select all from karyawan. Nah, kemudian di bawahnya hasil tabel dari command ini akan dimasukkan ke dalam variabel dt ini. Nah, kemudian ada di bawah sendiri, ini kita gunakan untuk menampilkan tabelnya ke webnya tersebut. Nah, di sini sebenarnya kita tidak usah menggunakan exception di sini, karena kita asumsikan kalau menampilkan data itu selalu benar atau tidak terjadi error. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya penjelasannya. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang metode untuk update data. Di sini ada protect void button updation click. Nah, ini nanti ketika diklik nanti akan mengupdate datanya. Nah, ini ada try. Nah, ini ada using npg SQL connection. Nah, ini untuk connection ini objek yang akan digunakan untuk koneksi ke npg SQL-nya yang sudah dibuat di web config ini. Nah, ini connection string, configuration manager, connection string, constant to string. Nah, ini datanya dibuka string semua. Ini selanjutnya nih koneksinya itu dibuka oleh open. Nah, selanjutnya dibuat lagi objek baru dari dari kelas npg SQL command cmd new npg SQL command. Nah, ini cmd-nya ini koneksinya sama dengan koneksinya yang sudah dibuat di atas tadi. Selanjutnya nih ada cmd comment text, yaitu membuat comment text, yaitu update karyawan set nama sama dengan add nama, umur sama dengan set umur,
where di mana karyawan ID-nya itu sama dengan ID dari karyawan yang sesuai di database tersebut. Jadi satunya nih ada command type, yaitu menjalankan fungsi command type dari teksnya. Dan selanjutnya ada 3 parameter. Yang pertama ada parameter dari NPG-SQL dengan parameternya yaitu ID. ID-nya ini dikonvert ke integer 32 dengan yang diubah itu txt mid.text. Selanjutnya ini ada parameter kedua yaitu cmd parameter add new npg-SQL parameter dengan parameternya yaitu nama. Nah, yang diubah ini yaitu txt mname.text. Selanjutnya ini ada parameter ketiga new npg-SQL dengan parameter yang diubah adalah umur. Umurnya diubah menjadi integer 32. Sedangkan yang diubah yaitu txt umur.text. Selanjutnya ini ada cmd execute and query. Nah, ini fungsinya execute and query ini untuk mengeksekusi query yang tidak menghasilkan data gitu. Nah, itu selanjutnya ada cmd.dispose. Nah, ini fungsi dispose yaitu seperti membuang fungsi-fungsi yang tidak digunakan kembali sehingga pengguna memorinya itu tidak membengkak. Nah, selanjutnya itu connection that close sehingga tidak, sama yang dijelaskan sebelumnya, nanti biar pengguna memorinya tidak membengkak. Ini ada txt-mid, txt-mname, dan txt-umur yang akan digunakan untuk menyimpan data-data dari database yang sudah tadi ada di parameter di atas tadi. Nah, selanjutnya ada lbl message. Nah, ini label dari webnya itu nanti labelnya diberi teks yaitu employee data has been modified ketika buttonnya itu diklik. Nah, ini ada case-nya, di mana kondisi case ini terjadi bila saat kita mau ke update data itu tidak ada data yang akan diupdate sama sekali alias kosong. Nanti muncul LBL-nya, misalnya itu munculnya error input. Oke, lanjut ke bawah dikit. Nah, ini ada metode yang terakhir yaitu button deletion click, di mana nanti ketika tombolnya diklik dia akan menghapus data. Ini sama seperti yang sebelumnya, ini membuka dulu npg-SQL koneksinya dengan nama variable dengan nama object action. Selanjutnya dibuka manager dan seterusnya dibuka dengan open, terus dibuat lagi npg-SQL comment cmd sama dengan SQL comment. Nah, itu selanjutnya cmd connection sama dengan connection. Selanjutnya lagi ada cmd.comment text, yaitu di sini perintahnya yaitu delete from karyawan where karyawan ID-nya sama dengan add karyawan ID. Nah, ini nanti kita hapusnya itu dari ID-nya. Nanti setelah dipilih ID yang mau dihapus, nanti satu instance itu nanti dihapus. Ini satunya ada commented yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ini kalau di delete ini cuma ada satu parameter yaitu karyawan ID-nya tadi. Nah, ini karyawan ID-nya nanti di-convert ke integer 32 dari txt employee id.text. Selanjutnya tadi ada cmd.execute and query yang saya jelaskan sebelumnya. Ada dispose lagi untuk menghapus yang tidak digunakan, terus di close biar enggak memberatkan memori. Ini ada txt employee id.text untuk menyimpan data ID karyawannya. Terus ini ada label message-nya. Nah, ini ketika diklik nanti akan muncul tulisan deleted. Nah, ini berarti penghapusan data itu sudah berhasil. Nah, misal jadi error, nah ini akan muncul catch exception-nya. Jika tidak ada ID yang dituliskan, ada inputnya, itu nanti muncul tulisan error input. Mungkin langsung ke aja, habis di run dulu aja langsung. Ya, nanti jika waktu di run tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini jika view MD data, kita silakan data akan menampilkan tabel yang sudah kita buat di database-nya. Lalu di sini ada registration form, ada insert dan update. Di sini misalkan kita registrasi ID 8 ini dan umurnya ya bebas. Lalu di insert. Nah, ini akan muncul tulisan employee data has been registered. Berarti itu sudah berhasil, dan jika kita ini refresh, nah ada muncul satu instance yang sudah dibuat. Untuk update-nya, misalkan kita update yang tadi 8. Ini misalkan kita jadiin biasa dan umurnya serah.
diupdate. Nah, ini muncul seperti ini juga, employee data has been modif. Nah, ini jika di refresh, nah seperti ini. Sudah benar. Untuk yang delete employee data, ini jadi menggunakan ID untuk mendelete-nya. Misalkan kita delete yang ID 8 yang baru saja kita buat. Nah, berarti sudah ke delete. Nah, jika ini kosong kan dan kita chat, maka akan terjadi error. Yang untuk yang delete juga sama. Nah, error itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.